Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe pun senang sekali kami dari bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Springsewu menjumpai sedulur tani sekalian. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sambung samping dan sambung pucuk atau sambung cupon pada tanaman kakao. Sambung samping adalah teknik perbanyakan secara vegetatif, di mana tanaman baru yang tumbuh akan sama dengan tanaman aslinya. Tangkai pucuk atau entres diambil dari pohon yang paling bagus pertumbuhannya dan dari klon terpilih, dan memberi hasil panen yang banyak dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, serta cocok dengan kondisi lingkungan setempat. Sambung cupon atau sambung pucuk merupakan teknik grafting yang dilakukan pada tanaman yang sudah tua tetapi memiliki tunas baru yang tumbuh dari bagian pangkal bawah pada tanaman kakao. Tunas baru tersebutlah yang akan kita sambung dengan menggunakan klon unggur baru atau dari entres klon unggul. Berikut kita ikuti penjelasan tentang sambung samping dan sambung cupon atau sambung pucuk oleh Bapak Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari atau belajar bersama tentang budidaya kakao lewat rehabilitasi sambung samping dan sambung pucuk kakao dengan klon unggul dari Sulawesi, antara lain MCC 01, MCC 02 atau MC Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Itu klon yang cocok untuk wilayah Lampung, khususnya Kabupaten Pringsewu. Cara pemilihan entres atau pengambilan entres yang baik dan benar, pertama-tama kita memilih batang pokok kita atau klon unggul. Klon unggul kita pilih yaitu MCC 02, ini contohnya. Nah, cara pengambilan entres, ini adalah klon MCC 02. Kita memilih entres itu harus memilih yang daunnya sudah agak tua. Jangan memilih yang masih daun muda atau mupus. Dan batang yang kita ambil ini yang batang produksi, cabang produksi. Nah, ini kita ambil di sini. Ini adalah cabang produksi. Nah, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ini adalah entres yang bagus untuk bahan penyambungan baik sambung samping atau sambung cupon. Ini adalah cara pengambilan entres yang benar. Jangan lupa, jangan ambil yang ada daun mudanya. Entres tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Bapak-bapak sekalian, usia kakao ini sudah di atas 20 tahun. Untuk itu perlu kita adakan rehab. Kenapa? Yang jelas, satu, batang ini adalah batang lokal atau hibrid. Produksi sudah tidak maksimal. Yang kedua, hama dan penyakit. Ini seperti begini, ini hama dan penyakitnya sangat luar biasa, karena klon lokal ini tidak tahan dengan hama dan penyakit. Nah, kita ganti dengan yang klon unggul yang tahan hama dan tahan penyakit, dan juga produksinya tinggi, bijinya besar. Nah, dalam hal ini perlu kita lakukan yaitu rehabilitasi dengan cara sambung samping. Nah, adapun untuk melakukan sambung samping, tentunya kita harus melakukan dulu pemangkasan batang pokok, yaitu daun-daun kita pangkas, cabang dan rantainya kita kurangi antara 40-60%. Itu yang perlu kita lakukan. Setelah kita melakukan pemangkasan, tentunya kita juga melakukan pemupukan. Apa tujuannya diadakan pemupukan? Agar kita dalam membuka nanti kambiumnya ini akan lebih mudah dan kambium itu akan terbentuk sehingga pertumbuhan kita sambungan itu akan maksimal hidupnya. Kalau kambium tidak terbuka secara maksimal, nanti pertumbuhan akan tidak baik hasilnya. Contoh tanaman yang kambiumnya cukup atau habis dipupuk. Nah, tuh kelihatan bagus. Ya kan, tuh. Nah, yang sering terjadi di lapangan itu warna kayunya itu coklat atau kering. Itu karena kurang pemupukan. Nah, ini yang sering terjadi di
di lapangan. Tapi kalau habis dipupuk rata-rata begini, dan ini 90% disambung akan hidup. Kita mulai pelaksanaan sambung samping. Tapi sebelum melaksanakan kita sambung samping, tentunya kita mengetahui dulu keadaan batang dan arah sinar matahari. Bagaimana kita memilih yang mana yang akan kita sambung. Nah, di sini kita pilih di sini, nanti akan kita sambung, dan alat yang kita butuhkan salah satunya yaitu entres ini yang kokoh, gunting, pisau, plastik penutup. Nah, tali, kalau dulu kita gunakan tali rapia, sekarang kita bisa menggunakan tali S. Nah, ini karena elastis kali ini, kita bisa gunakan tali S ini. Cara penyayatan, kita ambil jarak dari tanah, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Tujuannya yaitu akan supaya tidak kena air hujan langsung atau percikan dari bawah. Itu jarak antara 40 sampai 50 cm. Kalau secara manualnya kita pakai ukuran lutut. Nah, inilah pas satu lutut. Ini yang untuk yang pertama penyambungan. Ukurannya adalah jarak pakai lutut. Nah, dan cara penyayatan ini ada beberapa macam. Ada yang sistem segitiga. Nah, ini sistem segitiga, bisa dilakukan penyayatannya, ya. Nah, bagus nih. Ya. Nah, sekarang tinggal cara menyayat entres. Ini kelihatannya mudah cara menyayat entres, memilihnya. Ini kita lakukan 3 mata tunas. Kita ambil 3 mata tunas, di sini kita potong, di sini kita potong. Nah, cara menyayatnya ini bukan pisaunya yang berjalan, tapi entresnya yang berjalan, membentuk huruf X. Ya. Nah, membentuk huruf X pisaunya. Jadi yang jalan bukan pisaunya tapi entresnya. Nah, hasilnya harus rata ya. Nah, ini ditempelkan di kulit ketemu kulit samping sebelah. Ya. Ya. Nah, sip. Nah, tinggal kita tali. Cara menalinya pun ada beberapa cara, bisa dilakukan dari atas dan dari bawah. Kalau dari bawah begini, kita tali. Nah, ini kalau cara dari bawah, kita langsung tutup begini rapat. Cukup nunggu 15 sampai 20 hari, nanti sudah kelihatan bisa tumbuh. Kita tali rapat ya, kita kembalikan ke bawah nih. Ini plastiknya elastis kan. Nah, ini ditutup, ini tujuannya kalau ada air hujan nanti bisa langsung ke bawah, tidak masuk ke dalamnya. Itu tujuan kita balikkan. Nah, dalam jangka 15 sampai 20 hari
nanti bisa kelihatan mata tunasnya, bisa dibuka. Dan setelah tumbuh hidup tanaman sambungan kita, ini harus kita lakukan pemotongan batang pokok dengan cara kita ambil jarak minimal dari sambungan ini 50 cm ke atas, dan cara memotongnya kita miring. Kalau sambungannya di sini, kita miring ke sini. Tujuannya supaya air bisa turun langsung ke bawah. Itu tujuan kita motong miring. Nah, harus dengan gergaji ya pemotongannya, jangan pakai golok. Dan nanti kita jaga tunas keluar, tapi jangan sampai subur. Tapi harus dipotong, jangan dibuang pakai tangan. Potong dengan gunting. Setelah kita melakukan sambung samping, tentunya akan mengalami pertumbuhan. Nah, setelah hidup sambungan kita dalam jangka waktu 3 bulan itu maksimal, pohon induk itu harus ditebang. Tapi rata-rata di lapangan, kendala yang paling utama adalah petani itu sayang melakukan penebangan batang pokok. Akhirnya sambungan itulah yang disalahkan karena pertumbuhannya akan terhambat. Nah, kepada bapak-bapak, kira-kira berani enggak kalau tanaman sambungan ini sudah hidup usia 3 bulan, sudah kelihatan pertumbuhannya, memotongnya? Itu kunci suksesnya ada di bapak-bapak sekalian. Jadi perlu juga diketahui oleh bapak-bapak sekalian bahwa efek dari pelukaan ini bisa mengakibatkan buah kakao di batang pokok ini akan berbuah lebih lebat dari biasanya. Tapi kendalanya bukan masalah lebat buahnya, tapi hama dan penyakitnya itu tidak tahan di klon hibrid atau klon lokal. Untuk itu kita ganti dengan ini supaya tujuannya meningkatkan produksi. Tapi kalau tetap sayang atau eman-eman petani melakukan pemotongan, sukses kembali ada di tangan bapak-bapak sekalian. Cara rehab kakao dengan sistem sambung cupon. Kita memilih batang pokok untuk sambung cupon, yaitu tunas yang paling nempel ke bawah atau paling dekat dengan tanah. Nah, ini cara kita memilih batang untuk sambung cupon. Untuk rehab itu kan ada 2 cara, yaitu dengan sambung samping dan sambung cupon. Nah, untuk sambung cupon ini tentunya kita bahas sekarang. Kita pilih batang pokoknya, ini kita potong dulu, dan kita sisakan 2 daun agar membantu proses fotosintesis. Nah, caranya mudah, kita cukup dengan memotong batang pokok dan kita siapkan entresnya. Kita ambil 3 mata, 1, 2, 3 ya. Kita sayat kembali sama cara penyayatannya, bukan pesonya yang berjalan tapi entresnya ya. Nah ya, terus kita lakukan belah ya. Sip. Langsung kita masukkan. Kita ulangi cara memasukkannya. Nah, ini kulit harus ketemu kulit ya. Oke, lalu kita lakukan pengikatan ya, dibelah 2 talinya sampai tertutup semua belahnya ya. Kita agak tarik. Tinggal kita pasang cungkup ini plastik es ya. Ini cukup gini aja, nggak usah diikat bawahnya. Jangka waktu 15 sampai 20 hari
sudah kelihatan mata tunas atau hidup dan dibuka. Setelah umur 1 bulan, nanti tali plastik yang mengikat di sambungan itu kita buka juga, karena kalau tidak dibuka dia bisa patah sambungannya. Demikian Bapak-bapak sekalian, praktek hari ini mungkin selesai sampai di sini, tapi bisa berkelanjutan di rumah masing-masing, dan kedepannya ilmu ini bisa bermanfaat bagi petani kakao khususnya Kabupaten Pringsewu dan umumnya di Provinsi Lampung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai sambung samping dan sambung pucuk pada tanaman kakao. Semoga bermanfaat bagi sedulur tani sekalian. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.